memang sebagai School of Geopolitics ya, yang didirikan oleh Presiden Soekarno, mengintegrasikan semua kekuatan untuk cinta kepada negaranya, untuk berkolaborasi dalam satu kepentingan nasional. Ini dibutuhkan karakter pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, patriotisme, dan juga tentu kemampuan manajerial. Kelemahan kita dalam rekrutmen kepemimpinan leadership circumstance itu adalah environment-nya itu kita terlalu tertutup. Jadi tidak open, tapi close. Semua partai politik menunjukkan paradoks bahwa leadership yang mereka bangun itu tidak open. Mereka bicara tentang leadership, tapi jangan menyentuh orang pertama. Kira-kira begitu. Salah satu yang membuat saya merasa bangga sekali dari Lemhanas, setiap saya ketemu anak buah di Lemhanas dihormat gitu. Yang hormat tuh jenderal juga ya. Yang hormat juga bintang 3, bintang 2, bintang 1 gitu. Jadi belum lagi alumni merasa bangga kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, langsung sekarang. The one and the only Aceh Hasan Sazili, luar biasa. Ini gubernur ya, tapi gubernur Lemhanas. Lemhanas itu lembaga ketahanan nasional. Jadi jangan salah, bukan pertahanan tapi lembaga ketahanan nasional. Waktu saya mahasiswa, bersama Anies Baswedan waktu itu, karena saya satu generasi, pernah kita kunjungan ke Lemhanas. Entah siapa waktu itu menerimanya, tapi yang saya dengar yang legendaris itu Gubernur Lemhanas, salah satunya adalah yang pernah saya dengar dulu, Sayyidiman Suryo Hadiprojo, legend TNI. Dan kemudian ya ada jenderal-jenderal paling tidak bintang 3, yaitu Agus Wijoyo misalnya. Tapi kemudian pada masa pemerintahan Jokowi terakhir, ditunjuklah Andi Wijayanto, seorang sipil menjadi gubernur Lemhanas dengan usia yang relatif muda, karena beliau kelahiran tahun 71. Jadi kalau masa akhir pemerintahan Jokowi ya kira-kira 53 tahun begitu ya. Dan sekarang jauh lebih muda lagi. Aceh Hasan Sazili kelahiran 19 September 1976. Begitu saya lihat tahun lahirnya shock saya. Lagi-lagi saya berhadapan dengan anak muda yang luar biasa. Tadi Bima Yudhistira, sebelumnya kita tapping, usia baru 36 tahun. Saya bilang kamu itu 20 tahun bedanya dengan saya. Tapi penting semangat kita menjadi presenter orang-orang hebat ini. Jadi Bro Gubernur, Bro Aceh, saya nggak apa-apa ya panggil Bro ya. Nggak apa-apa. Jadi kita itu 2 kali bertemu di Tanah Suci. Betul. Jadi pada tahun 2017 akhir, saya membawa keluarga, kita ketemu di kebun kurma, ya kan? Kemudian tahun saya juga sama keluarga. Oh, sama keluarga. Tahun 2022 atau 2023 ya? 2023 kita ketemu di Mekah. Ya, habis sholat subuh itu. Di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Pada waktu itu saya 2 kemungkinan. Saya mau tidur karena baru datang dari Madinah hanya malam-malam, atau saya mau menemui teman saya nggak sebutkan namanya. Akhirnya saya putuskan bersilaturahmi, ketemu teman saya di Hotel Intercon. Alhamdulillah dapat rezeki saya. Coba kalau saya putuskan enggak kan, lumayan tuh berapa dolar pada waktu itu kan. Jadi karena saya bukan pejabat publik, nggak bisa dibilang gratifikasi ya, tapi itu adalah sebuah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, hanya karena memutuskan untuk tidak tidur, menahan ngantuk gitu ya, karena pengen bersilaturahmi. Bro Gubernur, Bro Aceh ya. Pertama congratulations ya, diangkat sebagai Gubernur Lemhanas per tanggal berapa? Per tanggal 21 Oktober 2024. Oh,
21 Oktober 2024. Ya. Berarti langsung dong. Langsung Ya. Ya. Oke. Saya ini ngomong tanya apa adanya. ya. Kok tiba-tiba dengan latar belakang pendidikan UIN, Ya. fakultas apa waktu itu? Saya Fakultas Adab Sastra Sastra, dan saya kemudian ambil sastra Arab. sastra Arab lagi. Kemudian di Unpad? Di Unpad saya ambil ilmu pemerintahan. Iya, kalau S3-nya di mana? S3 saya di Unpad. Di Unpad, S2 saya di UI. UI ngambil FISIP antropologi. FISIP antropologi dan 3 periode di DPR. Tapi pada waktu pertama itu pengganti antara waktu. 2013, 2014, Ya. 2014, 2019, Ya. 2019, 2024. 2024. Enak sekali hidup Anda. Enggak. Ya. 2024 terpilih sebenarnya. Saya sebetulnya terpilih Oke. di tahun 2024 dan Ya. dapil saya di Banten. Jawa Barat. Enggak, saya di Jawa Barat. Loh, bukannya Banten Anda? Enggak, saya periode pertama di Ya, Banten, Banten. periode yang kedua di Banten, Ya. periode yang ketiga saya pindah ke Jawa Barat, periode yang keempat Ya. saya Jawa Barat lagi. Jawa Barat, tapi Jawa Barat Banten ya podo wae sebenarnya. Karena memang secara kebetulan Ya. bagi saya Jawa Barat dan Banten itu sama saja. Iya. Karena masa remaja saya kan banyak di Jawa Barat. Oke. Jadi teman-teman saya banyak di Walaupun Banten dan Jawa Barat itu crossing ya. Ya. Dulu kita bingung juga ya ketika Banten masuk Jawa Barat. Ya. Karena Banten, Jakarta, Jawa Barat. Iya, betul. jadi daerah yang dibelah ya, tapi Yang sekarang dibelah. provinsi sendiri ya. Betul. Tapi Anda sendiri turunan Banten kan? Asli Banten. Asli saya. Banten. Asli ya? Banten. Kalau nggak salah Anda turunan Ningrat juga loh di Banten itu. Ya, saya oleh orang tua saya di dalam akte kelahiran saya selalu disebutkan di depannya Tubagus. Itu bagus ya. Tubagus. Itu bagus Dan itu Ningrat Banten ya. ya itu secara genealogi kita tersambung dengan Kesultanan Banten. Oke. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa sampai ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalau Raden Patah di mana? Raden Fatah Demak. Oh, Demak ya, Raden Ya. Patah Demak ya. Iya, iya, iya. Ya. Soalnya di Palembang tuh UIN-nya Raden Patah. Raden. soalnya. Ya. Raden Patah kalau di UIN gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi terhubung dengan Sultan Ageng Tirtayasa, which is itu adalah kerajaan Banten ya. Betul. Gitu. No wonder, ya kan biasanya. Tapi saya jarang pakai Iya. karena saya merasa bahwa wah ini bisa melahirkan feodalisme. Iya, Tapi iya. ketika saya nggak pakai, Orang protes. abah saya protes. Oke. Orang-orang Banten juga pada protes. Anda harusnya bangga dong, Oke. supaya terlihat identifikasi dirinya sebagai orang Banten. Itu bagus tuh TB ya? Iya, TB. Kalau TB Hasanuddin itu berarti itu bagus juga? Ada keturunan Bantennya, Oke. TB Hasanuddin dengan Jaksa Agung sekarang kakak adik. kakak adik. Tapi dia bisa bahasa Palembang. Jaksa Agung. Mungkin karena pernah tugas atau Ya, apa. bro. Dan bahasa Palembangnya canggih. Bagus ya. Bukan bahasa Palembang yang ini. Iya. Saya kalau sama dia bahasa Palembang gitu. Jadi gini, Bro Siap. Gubernur ya. Ya. Tentu orang bertanya-tanya, kenapa kemudian Anda yang ditempatkan di Gubernur Lemhanas menggantikan Andi Wijayanto ya? Atau sebelumnya Andi Wijayanto udah diganti? Sebelumnya kan Pak Andi Wijayanto itu mengundurkan diri. Oke. Oh iya, karena jadi tim sukses. Karena tim suksesnya Iya, iya, Pak Ganjar. Iya, kalau iya, nggak iya. salah Oke. ya. Mengundurkan diri lah. Mengundurkan diri, di situ ada kekosongan, tapi kan ada PLT. Ada PLT, oke. Wagub Lemhanas, waktu itu adalah Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Oh iya ya, saya pernah diundang sama Lemhanas pada Betul. waktu itu. Betul. Ngomong soal pemilu apa nggak salah? Iya. Ya, Pak. saya lihat filenya Bung Iya, iya. Repli pernah diundang bicara soal demokrasi. Iya iya. Dan sering saya dulu. Bahkan saya di Lemhanas tuh ngajar juga. Ya, ya. Gitu. Cuma begitu saya vokal-vokal nggak pernah diundang lagi ngajar saya. Ya, sebetulnya sih kita sangat terbuka ya Iya, untuk iya. mengundang kelompok-kelompok Iya. kritis juga. Iya iya. Saya kan juga selalu menyampaikan kepada tim di Kedeputian Pengkajian Strategis, Iya. kita harus membuka pikiran kita untuk dapat mendengarkan masukan-masukan dari orang. Karena kan kajian Lemhanas itu kan tertutup. Iya iya. Kalau kita hanya memberikan masukan dalam perspektif yang sangat tidak objektif, Iya. nanti rumusan kebijakannya Cuma menyenangkan cuma aja. menyenangkan orang. Ya. Dan saya kira
satu hal yang saya selalu juga sampaikan Bung Refli kepada teman-teman peserta didik, kita ini harus menjadi pemimpin yang jangan hanya mau mendengar apa yang kita mau, mendengar apa yang barangkali yang sebenarnya yang seharusnya kita dengar. Gitu. Itu sangat penting ya, karena kalau kita misalnya hanya mendengar apa yang kita mau dengar kan, kodrat manusia itu kan pengen yang senang-senang aja. Iya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan keinginannya dia tolak gitu. Itulah yang kemudian pasti akan tidak melahirkan objektivitas. Itulah yang harus kita jaga. Kira-kira begitu. Iya, saya ingat tuh. Saya udah mungkin udah 10 tahunan atau belasan tahun saya dibolak-balik Lemhanas itu. Berapa kali ngajar, berapa kali diundang sebagai pembicara, terakhir sama Pak Eko Margiono itu. Mungkin karena Bung Refli ahli tata negara kali ya? Ya mungkin, karena dia sehingga ngajar soal konstitusi ya? Ya, ngomong waktu itu tentang demokrasi terakhir kan. Jadi bedanya saya Margarito Kamis kan. Margarito Kamis pada waktu itu dianggap orang yang pro Prabowo, saya dianggap yang bukan pro Prabowo. Jadi karena waktu itu masih menjadi pendukung ya? Masih menjadi pendukung. Karena waktu itu peralihan kan, masa peralihan. Iya. Kan pada waktu itu kan belum pelantikan kan, masih Pak Jokowi kan. Nah, orang tadi silakan dijawab. Kenapa kemudian tiba-tiba seorang Aceh Hasan Zazili yang tidak ada latar belakang defense dan militernya yang diangkat? Sebetulnya saya tidak menyangka juga, tidak menduga sama sekali bahwa saya akan ditempatkan menjadi gubernur Lemhanas. Berita bahwa saya ditugaskan untuk menjadi gubernur Lemhanas itu ya 1 minggu sebelum saya dilantik. Ditunjuk lah ya, sebelum ditunjuk. Ditunjuk tanggal 21, dilantik 21 juga. Tanggal 21 dilantik, tapi saya dipanggil oleh Pak Prabowo. Ya, untuk membantu Pak Presiden waktu itu dan kemudian menandatangani fakta integritas. Itu sekitar hari Senin saya dipanggil ke. Sebelum pelantikan berarti. Sebelum pelantikan presiden ya. Betul. Dan setelah itu baru kemudian hari kedua teman-teman kabinet retreat di Hambalang, hari keduanya saya baru ikut. Karena baru selesai administrasi fakta saya integritas. Tidak tahu ya apakah ada proses administrasi atau tidak, tetapi waktu itu saya rapat di DPR, kemudian tiba-tiba dapat perintah supaya ikut ke Hambalang. Ya udah saya akhirnya ke Hambalang. Dari Hambalang kan ke Magelang. Nah, setelah dilantik baru lusanya ke Magelang. Tapi terus terang saya juga tidak menduga. Hanya memang saya terus terang saja dengan Pak Presiden Prabowo itu pernah beberapa kali berinteraksi, dan kebetulan saya kan dari partai Golkar. Kita di Golkar itu punya satu sekolah pemerintahan dan kebijakan publik namanya Golkar Institute. Ya. Golkar Institute didirikan di eranya Pak Erlangga menjadi ketua umum, dan beliau concern sekali untuk proses kaderisasi terhadap anak-anak muda. Dan waktu proses pembentukannya beliau ingin ideal, maka Golkar Institute kemudian banyak minta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Lee Kuan Yew School of Public Policy. Setahun kemudian ya Golkar Institute melakukan proses kaderisasi pendidikan. Itu Golkar Institute itu cuma untuk untuk internal ya? Tidak juga, inklusif. Inklusif. Banyak juga anak-anak muda milenial dari luar partai Golkar, terutama yang concern terhadap isu kebijakan publik juga ikut terlibat berpartisipasi di Golkar Institute. Yang jelas non-degree itu ya? Non-degree. Tapi ini adalah satu proses pengenalan orang terhadap literasi politik. Salah satu yang menjadi kurikulumnya di Golkar Institute itu adalah soal geopolitik. Geopolitik, kepemimpinan, isu politik domestik, isu perubahan iklim, dan tentu prasyarat politik lah seperti komunikasi dan lain-lain.
Nah, satu ketika memang kami mengundang Pak Presiden Prabowo, waktu itu beliau sebagai Menhan, dan Pak Prabowo menyampaikan ini Golkar Institute, beliau menunjukkan impresinya terhadap Golkar Institute. Dan secara kebetulan kemudian di Golkar Institute itu juga Pak Prabowo sebagai capres waktu itu, dalam konteks beberapa kajian-kajian dari visi misi beliau juga banyak didiskusikan di Golkar Institute. Nah, satu saat saya pernah diundang oleh Pak Prabowo waktu penyusunan visi misi dengan beberapa akademisi dan internal Gerindra. Saya di situ menyampaikan kajian dari Golkar Institute tentang transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke, Anda waktu itu di mana? Di Golkar? Waktu itu saya di Golkar kan juga ketua, dan di Golkar Institute sebagai ketua Dewan Pengurus Golkar Institute. Oke, ketua Dewan Pengurus Golkar Institute. Di mana gedungnya, tempatnya? Di Slipi itu. Oh, di kantor di kantor ya. Tapi kan kita ada gedung. Ada gedung sendiri. Yang secara khusus 2 lantai dipakai untuk proses kaderisasi partai. Nah, waktu itu kami menyampaikan, waktu itu saya bilang Pak Ketua Umum Pak Erlangga, Bapak aja. Kata Pak Erlangga, udah Pak Aceh aja. Kan Pak Aceh yang memahami betul gitu. Nanti biar didampingi sama Pak Sekjen, sama Pak Bendahara Umum. Saya bilang kalau gitu Pak Sekjen aja. Enggak, kan yang bikin kan Pak Aceh katanya. Akhirnya saya presentasi. Waktu itu presentasi di depan Pak Prabowo. Nah, saya memang di dalam presentasi yang disampaikan di depan para akademisi, termasuk saya lihat waktu itu ada Prof. Jimli juga, banyak sekali akademisi juga hadir di situ. Saya menyampaikan tentang prasyarat kemajuan kita ya ketahanan. Itu setelah menang ya? Sebelum menang. Oh, masih dalam tahap kampanye ya? Masih dalam tahap belum ditetapkan sebagai capres. Oke. Saya bicara di situ soal ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air di tengah situasi geopolitik global yang mengharuskan kita memang melakukan adaptasi dan mampu memposisikan diri Indonesia di tengah situasi tersebut. Nah, saya udah bicara seperti itu, dan waktu itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa ini gagasannya bagus, oleh karena itu nanti kita sama-sama Golkar dengan timnya Pak Prabowo untuk sama-sama menyusun visi misi. Saya kira mungkin salah satu pertimbangannya juga karena memang saya dari Golkar Institute. Nah, di dalam tim kampanye kebetulan juga saya dipercaya menjadi Dewan Pakar serta juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Nah, tetapi terus terang saja di luar dugaan saya, ketika saya ditugaskan menjadi Gubernur Lemhanas, mimpi pun tidak mungkin, terbayang pun tidak. Ya, karena ya sasus lah bahwa saya masuk kabinet dan lain-lain, saya nggak pernah membayangkan itu. Bahkan tadinya saya sudah minta sama Pak Bahlil waktu itu Ketua Umum, bahwa kalau Pak Bahlil menyampaikan kepada saya bahwa Ketua katanya, Pak Ketua mau masuk di eksekutif atau di legislatif. Saya bilang saya terima perintah partai, tapi kalau saya boleh memilih, ya saya sudah cukup 3 periode di DPR. Tapi kalaupun misalnya tidak juga di eksekutif, tidak apa-apa, saya di legislatif. Kenapa? Karena di legislatif ternyata lebih leluasa gitu untuk menyampaikan gagasan, pemikiran dan lain-lain. Nah, Pak Bahlil waktu itu sudah, kalau gitu Pak Ketua jadi pimpinan komisi nanti kita siapkan. Gitu. Tapi siap-siap aja di eksekutif. Gitu. Nah, Pak Bahlil sempat nanya kepada saya gitu untuk gimana kalau kita dorong untuk di Gubernur Lemhanas. Oh, sempat ngomong sempat begitu. Bicara begitu. Saya sempat terpikir juga, benar saya di Gubernur Lemhanas. Kenapa? Ya saya bilang Gubernur Lemhanas kan bukan orang sembarangan juga. Pertama,
saya sendiri merasa bahwa background pendidikan saya, tadi kita ulangin lagi, background S1-nya sastra Arab, ya, S2 saya antropologi di UI ya, S3-nya ilmu pemerintahan. Itu politik ya, ilmu politik ya, atau beda? Enggak, antropologi ya. Enggak, maksudnya yang S3 saya di FISIP, administrasi publik. Oh, administrasi publik, oke. Nah, saya bilang kalau saya jadi gubernur Lemhanas, saya mau berpikir nih, saya mau meminta saran dari keluarga gitu. Karena kan secara bersamaan memang saya kebetulan punya kakak-kakak yang perempuan aktivis gitu ya, yang mereka memiliki wawasan yang cukup lah untuk bagaimana kita saling bertukar pendapat. Dan pada umumnya kakak saya semua mengatakan udah ambil jadi gubernur Lemhanas saja. Itu posisi yang sangat strategis, berkontribusi untuk mempersiapkan calon pemimpin nasional gitu. Di samping di situ juga ada kajian strategis. Maka saya menyatakan oke. Dan ketika saya sudah menyatakan oke, Pak Bahlil selaku ketua umum menyampaikan bahwa nanti akan ada panggilan. Gitu. Kira-kira begitu. Waktu menyatakan oke itu kapan? Ya kira-kira 2 minggu sebelum ada panggilan. Ada panggilan. 2 minggu sebelum pelantikan, 2 minggu sebelum pelantikan. Pelantikan 21 ya? Tanggal 21 ya, sekitar saya tanggal 5-6 Oktober lah. Ya. Pokoknya setelah saya dilantik periode keempat DPR RI. Ya. Oh, tapi sempat dilantik dulu. Sempat dilantik. Saya menjadi anggota DPR RI 1 Oktober kan? 1 Oktober. Dan saya melihat pelantikan Pak Presiden Prabowo sebagai presiden gitu di MPR RI. Dan waktu itu ya saya tercatat sebagai anggota MPR RI. Jadi sekarang setelah jadi gubernur selama 1,5 tahun, wakil gubernurnya siapa? Sekarang wakil gubernurnya adalah Laksamana Madya TNI Erwin Alda-Dharma. Oke, selalu banyak militer di sana pastinya kan, banyak TNI. Ya, Polri. TNI sekarang sekitar 740-an personil Lemhanas. Kira-kira TNI-nya sekitar 480-an. Polisinya kira-kira 100-an. Jadi sipilnya itu sedikit sekali. Sedikit, iya. Kemarin itu saya pernah waktu diundang tuh ada perempuan sipil itu siapa ya? Ada pimpinan dulu deputi pengkajian strategik namanya Profesor Reni Mayerni, tapi kan beliau sudah 7 tahun menjadi deputi, maka sekarang sedang diisi sementara oleh PLT-nya dari Mayor. Ya memang 5 tahun sih sebenarnya. 5 tahun kan memang sudah seharusnya selesai kan. Kalau tidak kan melanggar aturan. Makanya kemudian harus cari penggantinya. Nah, kita sekarang dalam proses bidding untuk menentukan siapa penggantinya. Deputi kajian strategis itu. Oke. Gitu. Nah sekarang setelah 1,5 tahun kerja di Lemhanas ini, apa yang Anda bayangkan atau apa yang Anda tidak bayangkan? Terus terang saja saya menemukan suasana baru, ya, sebagai seorang politisi. Kenapa? Karena hampir 13 tahun saya menjadi anggota DPR, dan saya merasakan kalau dibandingkan dengan jadi gubernur Lemhanas, pekerjaan yang paling enak itu ya DPR. Nggak ada waktu yang ketat. Tidak ada waktu yang ketat. Bisa ngomong apa aja minimal. Ngomong apa aja. Duitnya gede lagi. Tapi sekarang kita ngomong duitnya gede, kita cut dulu sebentar ya. Don't go anywhere. Ya, duit. Jadi saya sih bisa menghitung sesungguhnya kan. Eksekutif, Anda bidang apa dulu dong eksekutifnya kan? Kalau eksekutifnya Lemhanas ya kan. Kalau eksekutifnya Menteri SDM beda lagi. Lain lagi. Nah, Anda tadi kan mengatakan kan, waduh enak sekali jadi anggota DPR. Waktunya lebih bebas,
kemudian bisa ngomong apa aja, Betul. duitnya banyak. Itu adalah perpaduan yang asik banget. Sementara berarti kan sebaliknya di Lemhanas, waktunya ketat, kalau begitu kan, ngomong tidak bebas karena terkait dengan polisi pemerintah dan kita bukan frontliner untuk bicara di publik. Betul sekali. Kemudian uangnya pasti terbatas. Ya, kok ada orang bodoh yang mau memilih yang sebaliknya? itu terus terang aja Bang Refli ya. Itu juga melalui proses perenungan dalam 2-3 hari lah. Kenapa saya waktu itu sempat minta waktu juga, maksudnya kepada Pak Bahlil, orang yang waktu itu pernah menyampaikan kepada saya tuh, boleh gak saya minta waktu untuk berpikir. Nah, saya merasa ini menarik, tantangan baru buat saya, ya, karena selama ini, selama hampir 13 tahun menjadi anggota DPR RI, saya kira ya cukup begitu aja dan cukup ya karena mengulang aja tinggal ya dan saya kemudian mempelajari Lemhanas. Sorry maaf, saya kadang-kadang sering motong, maaf ya pemirsa ya. Di DPR komisi apa aja pernah saya pernah di komisi, tentu saya lama di komisi 8. Komisi 8 itu apa? Komisi Sosial, Agama. Sesuai dengan background ya. Sesuai dengan background. Kemudian yang kedua saya pernah di Komisi 2. Komisi 2 itu tentu pemilu macam-macam ya. Tentang politik dalam negeri dan pernah juga Komisi 1. Komisi 1 politik luar negeri. Nah, saya merasa ya memang di Lemhanas Komisi 1 juga pertahanan dan keamanan. Ada juga pertahanan keamanan. Tapi saya tidak terlalu lama di situ. Hanya kira-kira 1 tahun. Nah, saya merasa bahwa Lemhanas ini tantangan dan ini dunia baru bagi saya. Kenapa? Karena pertama, ketika saya pelajari, satu hari saya lihat sejarahnya, saya pelajari dan beberapa buku terkait dengan Lemhanas saya dalami. Saya kira ini menarik sekali menurut saya. Kenapa? Karena memang sebagai School of Geopolitik ya, yang didirikan oleh Presiden Soekarno, mengintegrasikan semua kekuatan untuk cinta kepada negaranya, untuk berkolaborasi dalam satu kepentingan nasional. Ini dibutuhkan karakter pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, patriotisme, dan juga tentu kemampuan manajerial dalam pengelolaan negara. Saya bilang ini menarik nih. Dan satu lagi tentu yang paling penting untuk bangsa ini berkelanjutan, integritas. Ya. Saya bilang ini menarik. Ini mungkin bagian dari legacy hidup saya. That's right. Saya mau bicara legacy. Mungkin di sinilah Anda bisa membuat legacy gitu ya. Ya, saya berpikir DPR mungkin saya kalaupun jadi pimpinan komisi tidak akan pernah dinilai biasa-biasa aja. Karena komunal banyak orang. Tetapi ketika saya memimpin di satu lembaga dan lembaga tersebut adalah kawah candar di muka bagi calon pimpinan nasional, disitulah saya bisa meninggalkan sesuatu yang mungkin lebih memberikan manfaat. Nah, yang kedua, ya, saya merasa bahwa karena salah satu fungsi Lemhanas juga memberikan masukan strategis kepada pemerintah. Di situ saya pasti akan banyak berdiskusi. Saya bilang saya ini akan belajar lagi. Saya merasa bahwa Lemhanas ini strategis karena spektrumnya lebih luas untuk bisa membaca Indonesia di tengah dinamika global. Saya bilang ini menarik untuk saya pelajari kembali dan berada di Lemhanas. Dan dari proses itulah saya merasa, saya putuskan udah saya terima untuk di Lemhanas. Dan setelah itu baru saya dipanggil. Dan Anda seorang dosen sebenarnya? Paling tidak background saya memang seorang dosen, ya, dan sampai sekarang saya lektor kepala di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan Bung Refli, saya home base-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di UIN itu ya?
Dan di UIN itu ada namanya program studi ekonomi pembangunan. Dan saya ambil di situ sebagai salah satu sebagai dosen, home base ya. Sebagai home base. Jadi ya tahun ini, setahun yang lalu sudah keluar saya sebagai lektor kepala. Dan mudah-mudahan sedang sebentar lagi profesor tuh. Saya berharap bisa begitu. Ya, saya tidak ingin menjadi pejabat publik yang mendapatkan gelar profesor dari cara-cara dari yang kemudahan. Ya, ini makanya itu yang saya bilang tadi. Ketika saya di Lemhanas, saya merasa saya akhirnya harus banyak belajar, membaca, menulis, ya untuk kepentingan akademik. Tapi dan itu kemewahan yang saya dapatkan. Barangkali Anda sekarang birokrasi mengganggu nggak? Maksudnya banyak nggak terserap waktu Anda ngurusin birokrasi? Saya terus terang saja tidak terlalu begitu terganggu dengan birokrasi, karena kan satu lembaga seperti Lemhanas birokrasinya kecil, ya hanya tadi saya bilang sekitar 780-an lah ya. Pegawainya ya. Pegawainya dan sejauh ini menurut saya sih ya, berbagai kebijakan kita itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh birokrasi yang ada di Lemhanas. Kenapa? Karena Lemhanas ini seperti yang saya sampaikan Indonesia sekali. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, ASN. Ya. Jadi memang budaya kerjanya ya seperti juga budaya kerja di militer. Walaupun tentu Lemhanas lebih banyak kepada aspek akademik. Saya punya pengalaman itu di Lemhanas. Ya. Saya lupa jam berapa mulainya. Jam 9 apa? Untung saya tidak pernah telat ke Lemhanas karena saya tahu budayanya kan. Begitu jam 9, wah dia udah ini kan, udah kontak-kontak gitu. Jam 9 dimulai jam 9. Tapi itu bagi kita enak, jadinya ada kepastian ya, kan? Betul. Gitu. Itu juga Bang Refli yang saya rasakan ya. Jadi teman-teman bilang, waduh, kenapa sih boleh Lemhanas gitu kan? Saya bilang salah satu yang membuat saya merasa bangga sekali di Lemhanas, setiap saya ketemu anak buah di Lemhanas dihormat gitu. Yang hormat tuh jenderal juga ya. Yang hormat juga bintang 3, bintang 2, bintang 1 gitu. Jadi belum lagi alumni merasa bangga kan? Betul. Gitu. Dan Bung Refli ya, saya merasa bahwa ya banyak belajar dari mereka juga, dari TNI, dari Polri ya. Sebetulnya mereka itu pintar-pintar sekali. Ya, kemampuan berpikirnya secara sistematis, critical thinkingnya juga ada gitu ya. Wawasan mereka juga ada. Bahkan menurut saya cara kerja mereka lebih sigap gitu loh. Nah, di situ saya melihat bahwa ya karena kan selama ini mereka selalu ditugaskan dengan tugas kemiliteran. Ya. Nah di Lemhanas ini mereka mulai juga dikenalkan dengan isu-isu yang mereka sendiri sesungguhnya sesuatu yang baru juga. Misalnya soal ekonomi. Karena kan di Lemhanas itu kan selain 4 konsensus kebangsaan, kita mengenal apa yang disebut dengan Astagatra. 4 konsensus tuh Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI sama Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagi Astagatra. Astagatra itu adalah 8 dimensi atau indikator yang harus dimiliki dalam konteks ketahanan nasional. Jadi pertama ideologi. Ipolek Sosbudhanka. Tapi ada lagi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Ada 3 yang sifatnya statis, yaitu geografi, sumber kekayaan alam, ya, dan geografi, sumber kekayaan alam yang sifatnya statis, kira-kira itulah. Tapi kenapa nggak ada hukum ya, secara mandiri? Hukum itu
Hukum salah satunya juga hukum di situ. Ya. Soalnya zaman dulu ketika kita bilang IPO Lex Sosbud Hankam, hukumnya nggak ada. Hukum dianggap bagian dari politik. Makanya terjadi politisasi hukum terus. Dan bahkan sih sebetulnya sekarang juga kita sedang mengkaji apakah juga ada satu gatra baru gitu, yaitu ilmu pengetahuan. Oke. Dengan kecepatan teknologi yang begitu sangat sangat dinamis sekarang ini ya. Jadi, kan selama ini tugas teman-teman dari TNI Polri kan lebih kepada pertahanan keamanannya. Iya. Nah, tetapi di Lemhanas ini mereka mulai dibekali tentang ideologi, politik, ekonomi. Saya mengundang Silmi Karim di sini, Wamen IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bagaimana dia punya background defense studies, bahkan di luar negeri berapa kali dia. Dan dia bilang ini perspektif. Ditugaskan dimanapun saya melihatnya dari ketahanan gitu. Menarik juga ya. Gitu. Nah, memang harus dibedakan antara konsep pertahanan dengan ketahanan. Nah, saya kira dua nomenklatur yang berbeda. Ketahanan itu spektrumnya lebih luas, karena menyangkut dengan, kalau dalam bahasa Inggrisnya resiliency. Sementara kalau pertahanan itu defense. Nah, kalau defense kan artinya lebih kepada serangan dari luar. Tetapi kalau ketahanan juga dalam daya lenting, kekuatan domestik dan luar negeri gitu, di tengah tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Karena itu di dalam konteks resiliency itu, di dalamnya juga ada konsep ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan politik, ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan, geografi gitu ya, dan sumber kekayaan alam. Nah, jadi spektrum dari ketahanan itu jauh lebih luas karena menyangkut dengan aspek yang bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi aspek yang menyangkut dengan sejauh mana kekuatan internal bangsa kita sendiri gitu loh. Nah, karena itu di Lemhanas TNI belajar lagi tentang ideologi sosial, budaya, ekonomi, politik, ekonomi gitu ya. Yang mereka tentu tidak didapatkan di dalam pendidikan kemiliteran mereka selama ini. Sementara dari kalangan sipil, karena kan di sana juga ada ASN, dari kementerian, dari lembaga-lembaga negara, dari perguruan tinggi, mereka juga diperkenalkan dengan isu-isu pertahanan. Nah, itulah yang membuat Lemhanas menjadi sangat penting, karena di Lemhanas inilah para calon pemimpin itu diintegrasikan dengan tujuan bagaimana mereka tahu posisi tujuan bernegara. Tujuan bernegara itu tentu kembali kepada konstitusi kita, melindungi segenap rakyat Indonesia, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ini yang paling penting, itu juga yang dipelajari secara mendalam di Lemhanas, yaitu soal geopolitik, karena itu juga amanat dari Undang-Undang Dasar 45, melaksanakan ketertiban dunia. Jadi bagi saya, seorang Presiden Soekarno melahirkan Lemhanas itu dasar, visioner. Lemhanas, waktu kita tapping ini, Lemhanas lahirnya kemarin ya? Lahirnya kemarin, betul. Tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei. Udah 61 tahun, Udah 61 tahun. 61 tahun. Jadi lahirnya itu tahun 1965. Jadi Presiden Soekarno, beliau kan memang seorang pemimpin visioner gitu ya. Dengan melihat bahwa situasi geopolitik global pada saat itu mengharuskan memang kita harus mampu menempatkan diri
di tengah rivalitas ideologis. Kan waktu itu kan antara komunis dan kapitalis. Blok Barat, Blok Timur. Blok Barat, Blok Timur. Maka pemimpin nasional, kira-kira menurut Presiden Soekarno, sipil militer harus tahu sekumpulan pengetahuan tentang geopolitik. Oke. Nah, makanya di Lemhanas juga didalami betul tentang geopolitik. Dan saya kira saat ini ya semakin relevan untuk kita mengkaji soal geopolitik dan harus dipahami oleh calon pemimpin-pemimpin nasional. Kenapa? Karena dinamika global pasti akan mempengaruhi terhadap dalam negeri. Pak Gubernur, jadi kemudian orang bertanya, apa bedanya Lemhanas sama Wantanas dulu? Ya. Dewan Pertahanan Nasional. Walaupun tadi secara implisit, eksplisit sudah disebutkan. Ya. Tetapi ketika ada DPN, Dewan Pertahanan Nasional, which is langsung diketuai Presiden dan kemudian ketua hariannya Menteri Pertahanan, dan di situ ada deputi-deputi geopolitik juga, ada deputi tentang pertahanan, ada deputi ekonomi juga yang saya tahu sepanjang saya tahu. Lalu apa yang kemudian menjadi perbedaan paling mendasar antara DPN dengan Lemhanas? Ya, saya pernah berdiskusi dengan Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Samsudin, dan beliau juga waktu itu saya berdiskusi dengan beliau, menghadap beliau menyampaikan bahwa DPN lebih merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang terkait dengan kebutuhan pertahanan. Gitu. Misalnya soal kebutuhan modernisasi alat-alat pertahanan, kebutuhan tentang bagaimana alutsista kita, kemudian tentang bagaimana situasi ekonomi yang memang menopang bagi kebutuhan pertahanan, gitu. Jadi saya kira DPN ini lebih spesifik karena namanya juga Dewan Pertahanan pada apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau Lemhanas, pertama tentu di DPN tidak ada pendidikan, di Lemhanas ada pendidikan, ya kan. Yang kedua, di dalamnya juga ada kajian. Nah, kajian ini spektrumnya tadi yang saya bilang lebih luas. Kita bisa bicara soal pendidikan sebagai SDM unggul dalam konteks ketahanan kualitas sumber daya manusia. Itu kan juga ketahanan nasional, tuh. Gitu. Dan kita punya kegiatan namanya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, yang tujuannya adalah menyemai kembali nilai-nilai kebangsaan sehingga masyarakat pada umumnya bisa lebih kokoh nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, itulah yang kemudian kita laksanakan, dulu dikenal dengan istilah TAPLAI, pendidikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Oh, TAPLAI. Pendidikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Itu ya kita undang dosen, guru, widyaswara, kemudian kalangan masyarakat, kita kerjasama dengan Kadin, kerjasama dengan HIPMI, kerjasama dengan pesantren, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang strategis, yang memang perlu menjadi bagian yang dimantapkan nilai-nilai kebangsaannya, gitu. Satu hal yang ingin saya tanyakan lagi adalah, lalu apa bedanya kalau Lemhanas mengurusi ideologi, which is ideologi Pancasila pastinya kan, dengan BPIP, Badan Pemantapan Ideologi Pancasila, yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Jokowi? Kan kalau BPIP kan lebih pada Pancasilanya. Kalau Lemhanas kan juga di dalamnya selain Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan tentu saya kira juga tadi soal geopolitik, ya, karena sebagaimana yang kami sampaikan, ya,
orang berbangsa dan bernegara itu kan kayak orang beriman. Kadang-kadang dalam situasi sedang kacau gitu iman kebangsaannya turun. Beriman tuh naik turun. Karena kita bicara naik turun iman, kita cut dulu, don't go anywhere. Iya, tadi iman naik turun gitu. seperti iman ya. Bahwa ideologi ya kan, rasa cinta tanah air apa itu bisa naik bisa turun kan. Yeah. Tapi yakinlah walaupun saya berada di luar pemerintahan ya cinta tanah air juga. Yeah. Cuma dengan cara lain. Dengan cara yang lain ya kan. Mencintai dengan cara mencubit ya kan. Gitu. Ada yang mencintai dengan cara mengelus-elus. Gitu. Silakan Bro Gubernur. Iya, jadi kan kita tahu bahwa yang namanya BPIP ya lebih kepada Pancasilanya. Sementara Lemhanas sekali lagi spektrumnya bisa luas. Dan karena itu selain Pancasila tentu ada konsensus kebangsaan yang lain. Termasuk juga kita sampaikan kepada masyarakat tentang situasi geopolitik global gitu ya. Yang tentu ini juga mempengaruhi terhadap cara pandang kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, saya kira itulah yang membedakan peran dan fungsi dengan BPIP gitu. Seperti itu, Bang. Oke, jadi begini. Kan Lemhanas itu dikenal dengan sekolahnya itu. Wah, itu pokoknya legendaris lah, ya kan? Yang bisa ikut sekolah Lemhanas itu orang yang diundang atau orang yang mendaftar atau bagaimana? Kita ada ketentuan karena sekolah Lemhanas itu kan ada 3 jenis pendidikan di Lemhanas. Ya. Pertama kita sebut dengan P3N. Oke. Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional. Oke, yang ikut? Yang ikut adalah perwira tinggi, kalau TNI-nya Jenderal Bintang 1 atau 2. Kemudian polisinya juga sama, Jenderal Bintang 1 atau Bintang 2. Perguruan tingginya harus profesor. Oh, perguruan tingginya harus profesor. Karena itu tingkatnya sudah jadi pimpinan. Oke. Kemudian dari ASN-nya harus eselon 1. Eselon 1, oke. Kita juga mengundang, kita bisa mengundang. Ya. Tapi pada umumnya memang banyak menawarkan ke Lemhanas, misalnya BUMN ini pengen nyekolahin direksinya gitu. Itu masuk pimpinan juga? Masuk pimpinan juga. Yang penting direksi, tidak harus direktur utama ya? Tidak harus direktur utama, tapi misalnya kayak direktur bidang apa gitu ya. Atau komisaris gitu ya. Oke, komisaris itu termasuk juga ya? Termasuk juga. Kemudian dari kalangan partai politik. Termasuk pimpinan juga? Pimpinan juga, ya setingkat ketua gitu ya di DPP. Sekretaris Jenderal gitu. Sekjen atau misalnya, pokoknya dia pengurus DPP. Oke. Nah, ini berlangsung selama 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Ya, 3 bulan setengah. Awalnya sebelum saya masuk sih sekitar 5 bulan. Tapi kami persingkat. Kenapa? Karena saya merasa bahwa yang terpenting mereka menempuh kurikulum inti. Yaitu tadi tujuannya soal bagaimana mereka memahami tentang cita-cita nasional kebangsaan kita, memahami ketahanan nasional secara luas, komprehensif, holistik gitu. Dan yang ketiga tentu ini yang saya kira penting, kolaborasi. Oke. Karena mereka ini dari berbagai unsur, mereka disatukan di dalam satu persepsi supaya kita bukan lagi diri sendiri, bukan lagi kepentingan institusi, tetapi kita disatukan dengan Indonesia. Nah, dikolaborasikan itulah di proses pendidikan Lemhanas. Yang kedua tadi itu yang kelas A-nya ya? Yang kelas A-nya. Dulu namanya PPSA, Program Pendidikan Singkat Angkatan. Saya ubah menjadi P3N, Program
pendidikan pemantapan nasional, pimpinan nasional. Jadi lebih jelas gitu. Ini buat pimpinan nasional. Yang kedua namanya P4N. P4N. Program penyiapan pemantapan pimpinan nasional. Ini yang belum jadi pimpinan. Yang belum jadi pimpinan. Kalau dari TNI Polri-nya, TNI-nya kolonel. Khusus kolonel. Dari polisinya harus kombes, komisaris besar. Kemudian dari perguruan tingginya lektor kepala. Kemudian dari dari pimpinan partainya, ya kira-kira kepala bidang, wasekjen, kepala bidang gitu. Itu ya. Kemudian second tier lah ya ibaratnya. Second tier. Tapi dia pengurus DPP gitu. Ini khusus untuk nasional. Komposisinya umumnya nggak bisa, belum bisa itu umum. Kalau masyarakat umum harus direkomendasikan oleh pemerintah provinsi. Nah, yang yang P3N juga dari pemerintah provinsi. Mereka umumnya adalah kepala dinas. Itu yang second tier-nya ya, tetap yang second tier. Nah, mereka ini belajar selama 5 bulan setengah. 5 bulan setengah. Sorry, tadi kalau yang pimpinan tadi termasuk gubernur, wali kota nggak? Kita ada lagi. Ada lagi, beda lagi nih ya. Ada lagi. Teruskan. Nah, P4N ya. Ini waktunya lebih lama, 5 bulan setengah. Kenapa 5 bulan setengah? Karena pendalamannya terhadap berbagai isu-isu, terutama isu 4 konsensus kebangsaan, tema soal geopolitik, kemudian Astagatra yang di breakdown menjadi 8 dimensi itu didalamin. Dan proses pendidikan di Lemhanas itu, Bung Refili ya. Jadi metodologinya pertama ya tentu ceramah umum. Yang kedua diskusi panel. Yang ketiga dari diskusi itu dibikin diskusi kelompok. Setelah itu dibikin lagi diskusi antar kelompok. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya proses internalisasi terhadap materi yang diajarkan itu betul-betul bisa masuk gitu. Dan setiap mata studi bidang itu selalu ada tugas. Nah, di Lemhanas ya, kalau tadi P3N itu di akhir kuliah, di akhir pembelajaran harus punya semacam tugas yang diselesaikan, yang disebut dengan KKP. KKP itu kertas kerja perorangan yang isinya adalah policy brief. Bagaimana seorang peserta didik harus memahami secara utuh terkait dengan perspektif ketahanan nasional dan mereka menuangkannya ke dalam kebijakan dalam perspektif ketahanan nasional itu. Misalnya kalau dari militer, TNI, ya dia bisa menulis tentang ke-TNI-an. Tapi dalam perspektif ketahanan nasional yang tidak hanya dilihat dari aspek pertahanan, tapi juga dilihat dari aspek yang lain. Kalau dari misalnya dari Kementerian Perdagangan gitu, dia menulis tentang perdagangan internasional, tapi harus dilihat juga dari perspektif ketahanan nasional. Jadi nanti tidak gampang untuk melakukan impor lah dan lain-lain ya. Nah, di P4N kita mengenal apa yang dikenal tugas akhirnya namanya Taskap, tugas akhir ya, tugas akhir dari perorangan itu. Nah, itu juga sama. Ada beberapa orang yang menyebut bahwa seorang profesor saja bisa berdebat tentang metodologi dari penulisan tugas akhir itu. Nah, itu dua pendidikan ya. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan KPPD. Apa KPPD? Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah. Ini khusus pimpinan daerah. Pimpinan daerah. Nah, kursus pimpinan daerah ini kemarin kita laksanakan untuk semua ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer. Jadi
ininya levelnya sama ya? Levelnya sama. Pimpinan DPRD itu DPRD kabupaten kota atau kabupaten kota provinsi? Oh, digabung. Digabung. Oke. Ada juga kita namanya KPPD untuk kepala daerah. Kepala daerah. Itu juga ada. Gubernur, bupati, wali kota digabung juga. Sementara sekarang kabupaten kota. Oke. Bupati, wali kota gitu. Nah, pada awal tahun 2025 kita kerjasama dengan Kemendagri, ya. Kemendagri yang menyelenggarakan secara organisasinya, tetapi substansinya Lemhanas. Itu yang program retreat kepala daerah. Itu juga menjadi bagian dari program penguatan. Jadi organisasinya yang mengorganize Kemendagri, substansi Lemhanas. Substansi Lemhanas. Nah, siapa pengajar di Lemhanas? Ini menarik. Ya. Pengajar di Lemhanas itu pertama tentu expert. Nah, di dalam ceramah umum biasanya kita undang expertise baik dari akademisi dalam negeri, para pejabat publik, maupun dari luar negeri. Kita minta mereka memberikan kuliah umum atau menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan gatra yang sudah kita tentukan. Yang kedua, itu tenaga pengajar di Lemhanas diskusi panel. Diskusi panel, dan diskusi panel ini bisa mengundang expert dari luar juga atau tenaga pengajar dari Lemhanas itu sendiri. Yang pada umumnya mereka adalah para jenderal bintang 2 aktif. Biasanya setelah jadi Pangdam tugasin Lemhanas gitu sebagai bagian dari berbagi pengalaman terkait dengan isu pertahanan, isu apa gitu ya. Nah, mereka juga didampingi oleh para tenaga pengajar. Kalau dari TNI Polri yang aktif didampingi oleh para jenderal bintang 1. Mereka ini yang memonitor terkait dengan diskusi kelompok, diskusi antar kelompok gitu. Nah, saya kira inilah yang membuat mereka semakin kaya dengan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing tenaga pengajar, baik expert dari dalam maupun dari luar. Nah, satu hal Bang yang menarik dari Lemhanas menurut saya dari proses pengalaman saya adalah emotional bonding dari angkatan itu kuat sekali. Sekarang udah berapa angkatan kalau yang paling tertinggi? Yang tertinggi ya program P4N sekarang sudah angkatan ke-69. Yang sekarang berlangsung angkatan ke-69. Oh, itu yang persiapan menjadi pemimpin ya? Ya, yang persiapan. yang ke-69. Nah, ini kan biasanya memang bagi TNI Polri untuk belajar di Lemhanas itu mereka prestisius ya. Prestisius. Kenapa? Karena ya orang kalau mau jadi pecah bintang gitu. Kita salah satu persyaratannya dia harus sekolah di Lemhanas. Gitu. Oh, itu persyaratan ya kalau mau pecah. Kalau P4N persyaratannya salah satunya Lemhanas itu diakui sebagai pendidikan yang membuat mereka bisa naik tingkat. Tanpa itu kolonel nggak bisa jadi jenderal. Kolonel ada juga sebetulnya di Sesko TNI. Oh iya, oke. Ya, tapi pendidikan Lemhanas juga bisa dinilai sebagai bagian dari proses pendidikan itu. Nah, ya kayak misalnya Pak Kapolri ini Lemhanas. Pak Panglima ini Lemhanas. Pak Kasau Lemhanas, gitu ya. Jadi itu bagian dari bagaimana pendidikan Lemhanas yang P4N ini juga menjadi bagian jenjang karir. Tapi Bang, ya pada umumnya mereka kalaupun sudah sekolah, misalnya kalau polisi di Sespimti atau TNI pecah bintangnya di tetap saja pengen Lemhanas. Bintang 1-nya dia pengen sekolah di Lemhanas. Gitu. Karena menambah wawasan itu mungkin. Pertama menambah wawasan, yang kedua juga kan jejaring. Nah, jejaring itu kan penting. Networking itu kan dalam konteks kepemimpinan juga bagian dari sesuatu yang sangat penting untuk
miliki dalam konteks kepemimpinan nasional itu. Nah, itu sekolah yang ada di Lemhanas. Nah, saya Bang Repli selama memimpin Lemhanas hampir 1 tahun setengah ini, lebih 1 tahun lebih. Iya. Itu juga memasukkan Lemhanas Goes to Campus. Oke. Ya. Kenapa saya memasukkan Lemhanas Goes to Campus? Ya, saya merasa bahwa memang pendidikan kewarganegaraan, kecintaan terhadap tanah air, itu harus direvitalisasi kembali oleh kita, terutama pada dunia kampus. Karena saya juga hampir menyaksikan di berbagai, karena saya orang kampus, jadi saya tahu. Sekarang kan untuk menjadi guru, ngajar Pancasila, ngajar kewarganegaraan, relatif kan tidak ada proses keahlian, kurikulum yang ditentukan secara sistematis. Gitu. Padahal ya kita harus jujur bahwa untuk orang diberikan pendidikan nasionalisme dan lain-lain kan juga butuh ada sesuatu yang terstruktur gitu. Nah, makanya kita juga punya program Lemhanas Goes to Campus. Jadi yang Lemhanasnya ke kampus atau kitanya ke kampus. Jadi ke kampus. Jadi ceramah-ceramah begitu ya. Ceramah, kemudian diskusi-diskusi. Bukan melakukan pendidikan untuk kampus, bukan ya? Bukan. Tapi kita datang ke kampus, ceramah, diskusi. Sekaligus itu juga menjadi kanal untuk komunikasi. Lemhanas pemerintah dengan dunia kampus itu juga penting ya untuk menegaskan soal itu. Nah, tentu bukan hanya kampus perguruan tinggi, kita juga tadi saya sebut ke pesantren, kemana gitu ya, dalam rangka bagaimana memang soal ketahanan nasional itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita kan bicara soal negara, bukan hanya bicara soal pemerintah. Negara itu kan elemennya adalah pemerintah, DPR, rakyat, wilayah, civil society, wilayah, yang memang semua menurut saya harus dikokohkan. Apalagi di tengah dinamika geopolitik global yang saat ini memang membutuhkan satu pendekatan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya kita terus-menerus menjaga kedaulatan bangsa kita. Nah, saya juga penting untuk saya sampaikan ya, cara pandang kita saat ini juga soal nation state itu kan kadang-kadang tidak semata-mata aspek fisik, gitu. Kan dulu yang namanya Ben Anderson mengatakan imagine community itu. Ya, bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal istilah Insinyur Soekarno itu mentalitas. Nah, mentalitas kita saat ini kan sebetulnya semakin tertantang dengan disrupsi teknologi. Kita kan sebetulnya borderless nih. Internet. Begitu. Apalagi ada AI sekarang. Apalagi ada AI ya, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tentu sedikit banyak itu pasti akan mempengaruhi terhadap cara pandang kita tentang bernegara. Ya. Nah, karena itu salah satu yang juga saya penting tekankan dalam konteks tadi Astagatra soal teknologi, terutama teknologi informasi. AI juga di dalamnya. Juga kita bicara soal, selain disrupsi teknologi, bicara soal climate change, perubahan iklim. Itu juga menjadi sesuatu yang penting sekali dipahami oleh para calon pemimpin nasional. Karena perubahan iklim itu kan sangat mempengaruhi terhadap berbagai aspek kehidupan, ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, soal gaya survive-nya manusia gitu. Yang jelas musim tanam bisa berubah tuh karena justru kalau musim tanam berubah kan juga otomatis terhadap stok ketersediaan pangan juga bisa berubah gitu. Jadi nah, aspek-aspek inilah yang juga kita perkenalkan ya, atau setidaknya dipelajari di Lemhanas sehingga sebagai
pimpinan nasional tentu harus memiliki perspektif yang luas terkait dengan ketahanan nasional itu sendiri yang di dalamnya juga ada berbagai tantangan-tantangan baru gitu. Nah, Bang Refli, kami juga di Lemhanas melakukan kajian periodik ya, terutama yang harus menjadi kajian pokok kita adalah soal geopolitik. Ya. Kajian periodik ini langsung ke presiden ya? Ya, kita sampaikan secara tertutup kepada presiden. Ya, terutama misalnya setiap setidaknya sebulan sekali kita menyampaikan situasi misalnya konflik kawasan, kebijakan rivalitas antar negara, perubahan beberapa strategi pertahanan atau keamanan di negara-negara lain, dampak Iran, perang, Amerika ini pasti termasuk juga kajian ya. Itu menjadi kajian yang serius, karena memang kalau itu sudah pasti akan mempengaruhi terhadap yang kita rasakan saat ini, soal energi, soal harga komoditas, pengaruhnya sama inflasi dan lain-lain. Dan disitulah pentingnya kita memahami secara utuh. Jadi ketahanan itu ya bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga dampaknya pada ekonomi, sosial, budaya, politik gitu. Nah, hal-hal inilah yang kita juga dalami di Lemhanas ya. Sehingga tantangan baru kita ke depan soal disrupsi teknologi, soal climate change, soal terutama saya kira yang paling penting adalah soal disrupsi teknologi informasi yang membuat kita memang kan sekarang ini rivalitas antar negara kan bukan hanya soal persaingan militer. Iya. Persaingan teknologi. Asymmetrical war. Iya. Gitu. Misalnya kayak konflik antara Amerika dengan Cina kan bukan hanya soal dagang. Tapi soal penguasaan terhadap semikonduktor, walaupun tetap berbasis pada sumber kekayaan alam, misalnya kayak rare earth, tanah jarang, itu kan sumber bagi semikonduktor yang sekarang sudah menjadi bagian dari kebutuhan orang terhadap teknologi informasi. Nah, kalau kita lihat termasuk diantaranya misalnya seperti kunjungan kemarin Amerika ke Cina, Trump ke Cina, kan yang dibawa oleh Trump hampir sebagian besar pengusaha-pengusaha yang memang bekerja di sektor teknologi, gitu. Karena disitulah memang membutuhkan persaingan dan juga pada saat yang bersama dia membutuhkan kerjasama juga, karena Cina juga mengekspor semikonduktor, demikian juga sebaliknya, gitu. Termasuk juga ya perusahaan-perusahaan Amerika juga banyak yang beroperasi di Cina. Jadi ya soal dagang, persaingan teknologi, terutama yang paling penting adalah teknologi pertahanan. Dari mulai drone, rudal, kapal dan lain sebagainya. Jadi saya kira ya dunia semakin complicated, gitu. Nah itulah saya kira penting sekali kita membaca dunia dengan geopolitik, lalu di Lemhanas inilah kita samakan persepsi tentang bagaimana dampaknya terhadap kepentingan nasional kita. Ada nggak kajian mengenai misalnya dampak Indonesia ikut BRIC gitu ya? Ada. Sama kemudian yang kemarin baru saja apa ya itu yang sama Trump itu? Oh ini BOP. Ada. Gitu. Ada ya? Ada kajian kita. Dan positif atau negatif? Kalau BRIC positif. BRIC positif. BOP pun jika betul-betul bahwa ini cara kita untuk bisa berkontribusi secara langsung terhadap perdamaian terutama mendamaikan antara Palestina dengan Israel,
itu kan positif sekali. Yeah. Kan daripada kita sekedar mengecam, lebih baik juga kalau tidak masuk BOP kan kita tidak akan pernah bisa pasukan perdamaian kita ke Gaza. Gitu. Maka ijtihad diplomasinya Presiden Prabowo dengan masuk BOP itu kan sebetulnya adalah sebagai upaya supaya ya kita sendiri bisa punya akses melakukan upaya perdamaian langsung di Gaza. Gitu. Kita don't go anywhere dulu. Kita lanjutkan. Bagian terakhir kita bicara politik. Oke. Oke, saudara sekalian kita lanjutkan. Tapi kalau ngomong sama politician ini, kan nggak mungkin kita nggak ngomong politik kan? Jadi kalau cuma ngomong tentang ini tidak ada pro dan kontranya. Walaupun sebenarnya kita sih tidak berpikir soal kontra-kontranya karena memang lawannya nggak ada di sini kan. Yang kita inginkan juga adalah setiap kita ngundang politician sini ya tanya tentang politik juga. Tapi biasanya saya nanya hal-hal yang sifatnya pribadi yang kaitannya dengan politik gitu. Jadi begini, paling gampang adalah tamat dari menteri, ini kan jabatan setengah menteri sesungguhnya. Tamat sebagai gubernur Lemhanas kan, pasti wawasan besar sekali kan tentang kepemimpinan nasional dan lain sebagainya, ya kan? And then you will be capable being a leader kan, ya kan? Nah, tapi ini pertanyaan yang lain nggak mau jawab semua, pasti nggak mau jawab juga. Tetapi kira-kira ya dampak memimpin Lemhanas ini bagi keinginan pribadi untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin partai maupun pemimpin nasional, kan begitu? Pemimpin partai jangan omong sama saya kalau saya udah pernah menjadi ketua, enggak. Kalau saya bilang to be number one, walaupun wah ini gimana ketua umum saya nanti marah, enggak, itu kan harus kita open open competition, fair competition ya kan. Sama juga untuk menjadi pemimpin negara. Loh ini gubernurnya Lemhanas saya yang mencetak calon pemimpin negara, masa nggak jadi pemimpin negara? Nggak jadi pemimpin negara atau nggak tidak punya cita-cita untuk menjadi pemimpin negara. Karena gini, dengan disclaimer bahwa kelemahan kita dalam rekrutmen kepemimpinan leadership circumstance itu adalah environment-nya itu kita terlalu tertutup. Jadi tidak open tapi close. Semua partai politik menunjukkan paradoks bahwa leadership yang mereka bangun itu tidak open. Mereka bicara tentang leadership, tapi jangan menyentuh orang pertama. Kira-kira begitu. Boleh ngomong tentang leadership, jangan menyentuh orang pertama. Demikian juga kepemimpinan nasional kan begitu. Boleh ngomong. Nah, Lemhanas kan harusnya menciptakan orang yang tidak ingin jadi nomor 2, tapi nomor 1. Tetapi dengan ambisi yang tertata, baik, dengan wawasan dan lain sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, silahkan. Dan kaitkan dengan pribadi. Gitu. Ya tentu. Kan kita juga harus memahami kepemimpinan itu bukan kepemimpinan yang negara orang menjadi nomor 1 ya. Orang menjadi Panglima TNI, ya itu juga pemimpin. Tidak untuk ini politik, untuk pemimpin politik. Karena gini, bagi Bung Aceh kan itu sebenarnya yang belum mungkin jadi menteri, belum kan, atau menteri koordinator. Kalau AHY kan enak sekali dia, 6 bulan jadi menteri, langsung menteri koordinator. Tetapi ada orang yang nggak pernah jadi menteri, nggak pernah jadi menteri koordinator, bisa lompat jadi presiden, which is Jokowi. Kan itu kan terbukti kan. Nah, dan jangan lupa Jokowi menjadi presiden di usia 53 tahun. Bung Aceh nanti tahun ini akan 50 tahun. Kemudian gini Bang, 2029 akan 53 tahun. Saya harus menegaskan begini. Jabatan politik itu jabatan yang memang menurut saya tidak bisa diprediksi. Kenapa nggak bisa diprediksi? Kecuali jabatan yang kalau politik tentu parlemen. Kalau itu bisa bisa diusahakan melalui dukungan rakyat.
Tetapi untuk jabatan politik seperti menteri, seperti misalnya jabatan-jabatan lainnya yang setingkat menteri, setingkat menteri, itu ya sepenuhnya atas kebaikan dan penilaian dari siapa yang menang di dalam kontestasi pemilu, pilpres, dan ketua umum partai. Ya. Untuk Anda mention ketua umum partai. Ya dong. Ya, okay. Saya kira kita nggak bisa melihat bahwa betapa sangat determinasinya ketua umum partai itu, gitu. Nah, karena itu saya terus terang saja orang yang dalam politik mengalir, Bang. Apa yang bisa saya usahakan untuk bisa didapatkan jabatan itu melalui proses kerja keras, ya saya kerjakan, yaitu menjadi anggota DPR. Oke. Tetapi kalau soal jabatan atas apa istilahnya itu dalam politik itu kan ada yang elected, ada yang appointed. Ya. Kalau yang appointed, serahkan pada yang maha kuasa. Serahkan saja kepada yang maha kuasa. Kalau jabatan politik, pada maha kuasa dan yang berkuasa. Dan yang berkuasa. Jadi saya sangat percaya bahwa para pemimpin-pemimpin politik kita juga selain mereka akan memilih berdasarkan atas tentu subjektivitas mereka, juga pasti akan ada objektivitas, melihat dari aspek kualitas, ya, aspek kompetensi, dan saya yakin karena di negara demokrasi, ya, kalau misalnya seorang presiden tidak bisa memilih para pembantunya yang tidak kompeten, kan yang dirugikan secara elektoral nanti ke depan yang bersangkutan juga gitu. Jadi saya kira ya dalam konteks kepentingan politik saya ke depan gitu ya, saya yang sifatnya appointed. Saya nggak pernah punya bayangan mau jadi apa. Seperti halnya saya juga nggak pernah bermimpi untuk menjadi gubernur Lemhanas. Tapi untuk pribadi saya sendiri, dari dulu saya meniatkan diri, dulu pernah bermimpi jadi orang, waktu saya masih pesantren dulu ya, saya paling jadi kiai gitu ya. Kalau sekarang ya bentuk lain dari seorang kiai ya jadi guru besar aja lah, gitu. Kalau ya negara membutuhkan kita, ya kita di politik. Kalau tidak, ya back to kampus. Itu aja, Bang. Oke. Walaupun kemudian di dalam hati pasti ada keinginan tertentu yang tidak diucapkan. Ya gini, Bang. Kalau dalam diri saya, ya, saya selalu diingatkan oleh orang tua saya, almarhum, ya, kalau menjadi orang harus bermanfaat. Tetapi sebermanfaatnya orang adalah ketika dia bisa membuat kebijakan yang bermanfaat kepada lebih banyak orang. Gitu kan, Anda bisa tafsirkan sendiri. Artinya apa? Ya memang itulah yang selalu menjadi motivasi tafsir kita. Saya adalah kalau bermanfaat bagi banyak orang, ya Anda harus memegang jabatan tunggal. Jabatan tunggal itu kan eksekutif. Seperti ini kan jabatan tunggal, menteri jabatan tunggal. Ya bisa begitu. Ya tapi itu kan sekali lagi saya nggak pernah berandai-andai bahwa kita menentukan gitu bahwa kita mau jadi apa. Tapi yang jelas bahwa semangat yang ada dalam hidup saya adalah yaitu tadi. Kita sebermanfaatnya orang adalah ketika dia bermanfaat sama banyak orang. Salah satu yang paling efektif dengan membuat kebijakan. Paham kan? Jadi semua orang kalau dia politician pasti dia mempunyai keinginan. Iya dong. Dengan bahasa yang positifnya adalah bermanfaat bagi orang. Dan bermanfaat bagi orang itu kalau dia bisa bikin kebijakan. Dan kebijakan itu ada anggarannya misalnya. Apalagi anggarannya bisa menguasai satu APBN.
Dan itu sah kan dalam politik Ya kan? dong, ya dong. Sah dalam politik. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya minta closing statement. Ada role model nggak untuk pemimpin? Saya kalau ditanya role model saya sebagai pemimpin, terus terang saja ya, Bang, ya. Saya itu mengidolakan pemimpin Bung Hatta. Oh, Bung Hatta. Oke. Kenapa saya? Oke, good point. Karena jarang sekali orang kemudian mengidolakan Bung Hatta karena tidak banyak disebut soalnya Oh, iya. Kalau saya dalam syiar dan syair politik. Iya. Silakan. Buat saya Bung Hatta itu orang yang hebat sekali. Ya. Pertama, dia tokoh pergerakan, tidak berapi-api, tetapi mampu merumuskan konsep perlawanan terhadap kolonialisme dengan basic intelektual yang sangat luar biasa. Yang kedua, beliau ini religius, tapi religiusnya nasionalis, tidak simbolik gitu loh. Iya. Ya, Oke, benar-benar religius. tidak simbolik. Iya. Artinya beragama, tetapi beragama dengan tindakan, Dengan benar gitu. dengan benar. Ya. Dia menentang korupsi, dia menunjukkan kesederhanaan. Itu kan jarang seorang pemimpin Ya. seperti itu gitu, ya kan? Terus yang ketiga, ini yang mungkin saya belum tentu saya bisa, ya, berani berbeda, sekalipun harus melepaskan jabatan, Oke. Itu tapi tetap baik gitu loh. itu terjadi di tahun 56 ya. Mana? Iya. Itu kan integritasnya tuh luar biasa, gitu. Dan ya dia nggak minta dimakamkan di makam pahlawan loh. Tapi dalam politik kontemporer, kalau Anda pegang nilai-nilai begitu, Anda akan kalah. Makanya itu yang Iya. saya bilang tadi. Ya. Jabatan politik, ya saya sih nothing tulus saja. Oke. Yang penting bisa berbuat yang terbaik buat bangsa. Itu aja. Gitu. Luar biasa ya. Saya agak terharu ketika orang mengidolakan Hatta kan. Makanya ada Bung Hatta Anti Corruption Award ya kan, baca gitu. Kemudian Bung Hatta pula orang yang merumuskan soal ekonomi, perekonomian pasal 33 yang sekarang ini didorong oleh Bung Karno kan, itu Bung Hatta. Itu kan sistem ekonomi itulah yang sesungguhnya kalau kita konsisten dengan itu, pemerataan ekonomi, ekonomi yang berkeadilan, itu yang saya maksud. Basic intelektual akademiknya Bung Hatta itu kan kokoh sekali, terutama soal ekonomi kerayaatannya. Walaupun tentu beliau masih belum bisa menerjemahkan itu dalam konteks Indonesia modern hari ini, karena punya keterbatasan hubungan politik dengan Pak Insinyur Soekarno waktu itu. Jadi buat saya ya tentu ada tokoh-tokoh pergerakan lain selain Bung Hatta, ada Natsir gitu ya, dan tentu Bung Karno sendiri. Tapi soal integritas, Bung Hatta luar biasa. Luar biasa. Silakan closing statement. Ya, jadi Bung Refli, saya banyak belajar di Lemhanas juga. Selain sebagai gubernur, tentu saya juga belajar dari keadaan. Jadi memang kita butuh militer dan butuh militer yang kuat. Saya beberapa kali selalu menyampaikan supremasi sipil tetap harus menjadi fondasi kita. Tetapi kita juga butuh tentara yang kuat untuk menjaga bangsa kita. Karena di era sekarang ini persaingan antar negara, ya kalau tanpa kekuatan tentara yang kuat, profesional, dengan kecanggihan modernisasi alutsista serta alat pertahanan negara, ya kita bisa dicaplok oleh negara lain. Siapa yang membayangkan dulu waktu saya jadi aktivis mahasiswa kan selalu bilang kita anti kekerasan, nggak ada kan perang lagi. Buktinya di tetangga kita pun juga ada Thailand sama Kamboja perang, perebutan sumber Jadi kekayaan karena Pak Gubernur memancing ini, saya tergoda lagi untuk nanya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa
prasyarat Perang Dunia Ketiga itu sudah hampir terpenuhi. Kalau bahasa dia sudah terpenuhi. Sudah. Satu, nuklir, tinggal pencet tombol aja nih. Betul. Yang kedua adalah pandemi, sudah dilakukan tuh, created, bukan natural itu. Kemudian yang ketiga adalah perebutan energi, sudah terjadi juga. Coba Bang Repli bisa bayangin, kalau rivalitas antara kekuatan Amerika dan Cina dalam konteks perebutan pengaruh di Laut Cina Selatan, apakah kita nggak akan terdampak untuk ikut-ikutan perang? Ya, saya pernah ditunjukkan dokumen Rusia oleh Pak Prabowo, tapi dia tidak tunjukkan begini, dia ceritakan bahwa Indonesia itu akan jadi battlefield. Menurut dokumen Rusia itu, antara China dan Amerika, tapi kemudian akan ditinggalkan. Nah sekarang pertanyaannya, Indonesia mau kemana? Pilihannya adalah ikut perang, netral, tapi apa sekuat apa Anda netral? Dan ya netral dalam pengertian bahwa kita nggak berpihak kemana-mana, ya, tapi ya bahwa pada akhirnya, ketika perang terjadi, mau nggak mau, masa kita dari kekuatan ini diserang, dari kekuatan sana diserang, kita bisa berbuat apa? Saya tanya lagi kalau begitu, dari sisi ketahanan, ada orang mengkhawatirkan terlalu banyaknya manusia dari China negara ya, di mana orang bilang wah kalau Indonesia diserang, bahkan ada waktu itu seorang letjen ya dari Kementerian Koordinator Politik gitu dan Keamanan mengatakan bahwa mereka yang ditempatkan tenaga kerja Cina di sini adalah dari suku bangsahan yang sudah terlatih secara militer. Jadi kalau kita misalnya konflik sama Cina, kita bisa diserang dari depan dan ditikam dari belakang karena udah ratusan ribu atau jangan-jangan jutaan orang di situ. Ya, prinsipnya perlu ada kewaspadaan ya, itulah juga yang selalu diajarkan di Lemhanas. Kewaspadaan nasional itu penting gitu ya. Walaupun tentu kita tidak bisa memastikan apakah juga dengan ini juga misalnya kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi gitu ya. Tapi menurut saya sekali lagi ya kita perlu membangun kemandirian kita. Gitu kan, Pak Presiden Prabowo kan selalu bilang kalau kita kuat mana ada yang berani mengacak-acak kita. Tetapi kalau kita lemah, ya kita harus siap untuk menghadapi kekalahan dan orang akan dengan mudah memperlakukan kita seenaknya. Jadi memang misalnya kita memperkuat pertahanan kita ya semata-mata bukan untuk perang, tetapi untuk menghasilkan efek deterrence. Gitu ya kan, kata filosof Yunani itu bahwa kalau kita mau damai ya harus bersiap untuk perang. Saya kira itu prinsip yang memang harus kita pegang dalam konteks ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan. Gitu Bang. Oke. Luar biasa ya, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Karena soal-soal seperti ini nanti ya mungkin ada sesuatu yang bisa di-share ke publik. Saya tahu bahwa kerja Lemhanas underground dikasihkan langsung ke presiden, tapi barangkali ada kebijakan yang bisa disampaikan, di-share ke publik, karena bagaimanapun ada public responsibility di situ kan. Makasih banyak Bro Aceh Hasan Sazili, luar biasa, dari pesantren kemudian ke UIN, tetapi kemudian akhirnya ke pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Keren.